Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberikan kesehatan, dan kesehatan itu saudara dengan panjang. Allah katakan dengan panjang umur, dan panjang umur ini bukan dengan memalukan. Ada seseorang yang panjang umurnya tapi sakit-sakitan. Ada yang panjang umurnya tetapi dalam kondisi tanda petik kemiskinan. Saudara, bagi anak-anak Tuhan yang melekat kepada Allah yang disebut Yesus Kristus, maka panjang umur dan dikenyangkan oleh Tuhan. Baik kenyang dengan gandum, baik kenyang dengan anggur, dan kenyang dengan minyak. Gandum bicara tentang kebutuhan fisik kita, dan anggur bicara tentang jiwa kita, karir saudara, pekerjaan saudara, dan lain sebagainya. Dan itu membawa sesuatu menyenangkan, menggairahkan, sukacita bertambah-tambah atas kehidupan saudara. Dan minyak itu adalah pengurapan. Saudara, panjang umur dan penuh dengan pengurapan yang dari Allah. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Yang bisa menangkap, katakan amin. Amin. Saudara, ini yang diharapkan oleh Allah. Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Dan apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saudara, luangkan setiap hari waktu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, hormatilah kehadiran Roh Kudus, karena kita mengasihi. Saudara gas Tuhan, saya ingatkan kepada seluruh jemaat di tempat ini, ketika Roh Kudus hadir, jangan ada satupun yang bermain-main dengan Roh Kudus. Hormati Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, jangan menghujat dan menentang Roh Kudus. Jangan menentang Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus. Kemarin ada ujian som dan ini keluar ulangan ini. Ya. Jangan menentang Roh Kudus. Ini hal yang prinsip dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Bagi saudara-saudara, kalau Roh Kudus katakan ke kiri, maka kita harus ke kiri. Kalau Roh Kudus harus mengatakan ke kanan, maka kita harus ke kanan. Jangan menentang Roh Kudus. Amin. Saya bersyukur kalau gereja ini sepakat. Gereja ini seluruh anggota gereja bersama-sama ketika Allah mengatakan bangun gereja Tuhan, semua membangun. Dari sudut pandang manapun saudara membangun. Saya senang dengan hal ini. Tetapi saudara, mungkin ada beberapa saudara, ini guyonan ini. Dan kondisi seperti begini bangun-bangun lagi. Ya. Saudara, jangan menentang Roh Kudus. Biar saudara diberkati Tuhan. Ya, katakan amin. Mari kita bekerja bersama-sama. Dengan bekerja bersama-sama, maka saudara, kita bisa menghargai. Kalau Allah melekat, maunya melekat dengan kita, dan kita juga harusnya melekat pada Allah. Pembelajaran tentang kerjasama yang baik, saudara, saya dapat hikmat pelajaran dari sumpit. Saudara tahu sumpit? Ya. Saudara bisa harus ini bisa tayangkan sumpit. Ini makanan sebenarnya. Gambarnya lampunya bisa dimatiin. Mati sedikit saja yang di depan. Ya, kalau jam gini kan melihat gambar makanan kan ada sumpit. Satu kali ada seorang pasang suami istri dan melecehkan satu sama lain. Dan karena ngomong terus, yang istri menghujat-hujat suaminya, kemudian yang suami juga baru datang duduk, wah saling serang. Sehingga bantuannya bingung. Udah, kalau gitu ayo turun. Apain Pak? Loh kamu kesini kan mau ketemu saya. Maka harus ikuti saya. Kalau tidak mau ketemu saya, jangan kesini, ke tempat lain saya, ke sana, keluar sana. Mau ikuti aturan saya? Ayo. Rupanya masuk ke restoran Chinese. Pesen mie. Setelah pesen mie, dia kasih tahu, jangan keluarkan sendok, jangan keluarkan garpu. Jadi Pak, ya sumpit, keluarkan sumpit. Ada masakan mie dan ada sumpit di sana. Jadi pesen 3, sama, ada sumpit. Ayo kita berdoa, amin. Ayo silakan makan dulu.
sumpitnya, saya nggak biasa Pak pakai sumpit. Pokoknya pakai sumpit. Yang satunya bisa sering, dia sering ketawa. Kalau ketawa kan makanannya Chinese ya, kebanyakan Chinese. Saya dulu sering kesana, gara-gara seperti itu lah belajar sumpit. Tadi malam anak saya masak mie goreng, yang cowok suka masak rupanya, masak mie goreng. Dek, kamu mau? Saudara, si adiknya yang kecil bawa mie pakai sumpit juga. Berarti saya bagus juga. Coba saya buat bisa. Saudara, hitam-hitam gini pakai sumpit bisa, saudara. Kemudian sumpit itu rupanya ada falsafahnya. Kira-kira 20 cm. Diameter yang depan itu 0,5. Yang di ujung bundar, yang di ujung satunya harus persegi. Harusnya demikian. Tapi sumpit sekarang ya bundar semua gitu ya. Nah, itu aturannya demikian. Ada beratnya, itu diukur. Dan dimulai dari daratan Cina, kemudian berkembang ke Jepang, ke Korea, dan ke Indochina, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan sebagainya pakai itu. Ketika suami istri itu mau makan, yang satu bisa yang satunya nggak bisa. Harusnya kan ujung depannya itu yang bulat, itu kan sama kan, rata. Harusnya rata. Tapi ini menonjol gini, ya nggak kena. Yang satu harus antara tengah lekuan jempol dan telunjuk, yang satunya bisa seperti pensil itu pegangnya dan naik turun. Aturannya demikian, di aturan. Dan itu kalau tidak ujungnya sama, tidak bisa ngambil itu. Kalau tidak sama gitu ya. Saya punya kakak sepupu orang Jawa, dia makan nasi goreng pakai sumpit. Jadi satu biji cepat sekali. Mungkin kalau lomba dengan orang Chinese mungkin dia menang. Dan aturannya makan sumpit itu, ketika makan sumpit tidak boleh digunakan untuk nunjuk-nunjuk, tidak boleh untuk nunjuk-nunjuk, tidak boleh nyentuh rongga mulut ketika makan. Ini aturan-aturannya, ada filosofinya bagus sekali. Dan kemudian ketika makan, kalau belum selesai tidak boleh, sebelum selesai makan tidak boleh ditaruh, harus dipegang. Kalau sudah selesai makan tidak boleh ditaruh di meja, tetapi harus di atas mangkok atau piring itu. Dan meletakkannya harus sejajar. Tidak boleh satu di kanan, satu kiri, tidak boleh seperti itu. Ya, ini menurut itu. Kalau garpu dan sendok itu kan kanan dan kiri. Tetapi kalau sumpit, saudara pernah makan pakai sumpit, pakai satu sumpit, yang kiri juga itu pernah bisa? Susah itu. Ya. Kalau lempar-lemparan sumpit pasti saudara pintar. Tidak boleh, aturannya tidak boleh untuk nunjuk-nunjuk makanan juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Pakai kalau itu. Jangan sopan mungkin kan tangan kiri ambil gitu. Apalagi kamu makannya rakus, tidak boleh. Aturan makan banyak ada. Dan dua sumpit ini, kalau tidak kerjasama dengan baik, tidak bisa membawa berkat itu masuk ke mulut. Nah ini ada mie keluar dari gereja ini, ayo cari sumpit semua. Tidak, saudara. Nanti mungkin saudara masuk ke restoran, oh iya betul juga. Dan saya yang saya garis bawahi itu harus sejajar. Peletakan sumpit itu harus sejajar, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti filosofi sepatu kanan dan sepatu kiri, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau saudara pakai sepatu kanan saja ke gereja, sepatu kiri kosong, ya mungkin juga ini perlu dikonseling. Ya kan? Atau saudara beli sepatu kanan saja, jadi pakainya saya orang yang harus posisinya kanan, Pak. Saya ini pemimpin, harus di kanan, maka beli sepatu pun kanan semua. Harusnya kiri, ya tetap pakai kanan. Sudah gak enak, ini perlu dikonseling orang-orang ini. Ya saudara, balik ke sumpit. Kalau tidak bisa kerjasama, tidak bisa membawa berkat itu ke dalam kita. Saudara, saya percaya juga sumpit itu sama bentuknya dan disejajarkan terus. Saya bisa bayangkan
Kalau anak Tuhan dengan Tuhan, nah, banyak berkat yang akan kita ambil. Amin. Saudara bisa nangkap? Kalau kita ini sama-sama Tuhan terus, saudara, banyak hal yang akan bisa kita kerjakan. Tapi kalau Tuhan jauh, sebenarnya Tuhan tidak mau jauh. Tuhan mendekati dan kitanya yang menjauh. Tuhan datang, saudara tahu-tahu dipakai, tidak bisa bersama. Harusnya tempat makan, saudara telosoran di bawah. Nah, saudara, harus sama-sama. Di mana Tuhan ada, di situ kita juga harusnya ada. Kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, kemana saudara pergi di situ, Allah menyertai saudara. Ada istilah mengejar hadirat Tuhan. Berarti Tuhan ada dalam posisi satu titik dan kita berusaha dalam titik itu mengejar hadirat Tuhan. Tetapi bagi orang yang berkenan di hadapan Allah, seperti Musa, seperti Daud, saudara, bahkan sebaliknya, ada dalam satu titik Allah yang mengejar. Saudara tinggal pilih, saudara mengejar hadirat Tuhan atau dikejar hadirat Tuhan. Sebenarnya sama saja, asal saudara mendengarkan hati Tuhan. Apabila saudara melekat dalam hatinya Tuhan, ya, kalau orang yang melekat mau makan bakso pun ingat, ya, dalam hati saya juga melekat dengan anak-anak saya, ya. Mau makan ingat, kamu makan ingat, ya, ini kan melekat, ya. Mau sekolah ingat, dan kerjakan PR melekat, ingat juga, ya saudara, ini melekat. Bulan ini saya sampaikan kepada saudara, gaungkan dalam pikiran kita, melekat pada siapa? Melekat pada Tuhan. Mengapa kita melekat? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita melekat, janji Tuhan, saya ulangi lagi, perhatikan dengan baik. Apabila kita melekat pada Tuhan, saudara, ulang-ulang di rumah saudara, di tempat kerja saudara, dimanapun kesempatan saudara bisa baca Alkitab ini. Mazmur 91 ayat yang 14. Ini bagi orang-orang yang melekat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Allah akan meluputkannya. Satu, meluputkannya dari banyak perkara, hal yang negatif. Allah akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Allah akan memagari kita, melindungi kita, sebab Ia mengenal namaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila Ia berseru padaku, aku akan menjawab. Doa-doa orang yang melekat dijawab oleh Allah. Kemudian yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dengan kata lain, kadang anak-anak Tuhan itu mengalami izinkan Tuhan dalam kesesakan. Tapi perhatikan, di dalam kesesakan itu Allah menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tidak hanya melepaskan itu, tetapi memuliakan saudara. Saudara semakin diangkat tinggi, gereja ini akan semakin angkat tinggi untuk memuliakan Allah. Ayat ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Allah. Saudara, luar biasa, panjang umur kenyang, panjang umur melimpah. Itu yang Allah kerjakan. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Biarlah bulan Oktober ini bulan yang penuh dengan gairah dan saudara melekat. Yang setuju katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama.